Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Hanin, calon pegawai negeri sipil, jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama tahun 2025, dan ini adalah learning journey saya yang ke-7 tentang nilai-nilai berakhlak bagian adaptif. Di awal pembelajaran, mentor mereview tugas-tugas yang telah kami kerjakan sebelumnya, yaitu tentang nilai-nilai berakhlak bagian loyal. Nah, di sana kami memberikan contoh penerapan loyal adalah patuh kepada atasan. Nah, mentor mengiyakan itu. Namun ada hal lain selain patuh pada atasan, yaitu kita juga bisa patuh kepada aturan yang berlaku, dan itu juga termasuk nilai loyal. Lalu masuk kepada nilai-nilai adaptif. Di awal diberikan deskripsi ya, apa itu adaptif, yaitu adaptif atau adaptasi, yaitu kita bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sekitar. Nah, di sini antisipasi konsekuensi yang mungkin timbul. Nah, bentuk-bentuk adaptif itu ada beberapa macam, yaitu membuat jadwal, bertanya kepada senior dalam mengerjakan tugas, mempelajari dan menggunakan teknologi, dan lain-lain. Dan itu bisa dianggap segala hal yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah yang datang, itu adalah bentuk-bentuk adaptif. Kenapa kita perlu untuk bisa beradaptasi atau adaptif? Yaitu seiring waktu, dunia dan masyarakat itu selalu berkembang gitu, sehingga kita perlu untuk selalu mengikuti perkembangan itu. Nah, itulah nilai adaptif itu. Perubahan-perubahan dan perkembangan itu bukan cuma dari teknologi, tapi juga dari tatanan masyarakatnya, bagaimana masyarakat menyikapi tren, ataupun bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya saja, ketika di eranya Pak Jokowi itu ada kebijakan apa, lalu di era Prabowo kebijakan yang berbeda lagi. Nah, itulah salah satu bentuk perubahan itu. Nah, sebagai PNS, sebagai ASN, kita harus bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, lalu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Tujuannya apa sih kita perlu melakukan itu? Yaitu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai zamannya. Misalnya di zaman dulu pelayanannya harus tatap muka di kantor, lalu ada inovasi, kita melakukan pelayanan on the road. Lalu ada inovasi lagi, kita melakukan pelayanan secara online lewat WhatsApp atau membuat hotline gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk adaptasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mungkin salah satu cara untuk adaptasi bagi kita semua yaitu adalah dengan memahami manajemen risiko dari setiap masalah yang ada. Nah, di dalam penerapannya sehari-hari, saya melakukannya dengan yang pertama memanfaatkan Google Docs untuk melaksanakan tugas. Nah, di sini bukan cuma tugas latsar saja, tapi juga tugas yang diberikan oleh atasan juga. Banyak hal yang memang dikerjakan di Google Docs itu untuk memudahkan kami dalam mengerjakan secara bersama-sama, atau mungkin ini bisa dianggap sebagai kolaboratif juga mungkin untuk next learning journey. Lalu yang kedua itu mempelajari aplikasi Simpak, karena kedepannya saya akan sering berhubungan dengan aplikasi ini, maka saya harus memahami dan beradaptasi dengan aplikasi itu. Lalu yang ketiga itu mempelajari dan memanfaatkan OCA. Nah, OCA ini mungkin salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang pelayanan secara inovasi pelayanan secara hotline, menggunakan hotline, yaitu masyarakat bisa melakukan pelayanan di mana saja, kapan saja, ya meskipun memang kebanyakan hanya dibatasi oleh jam kerja saja, tapi itu sebuah inovasi. Orang-orang tidak perlu lagi datang ke kantor, tidak perlu lagi menunggu mobil pelayanan untuk lewat, tapi bisa lewat HP mereka masing-masing. Nah, itu mungkin beberapa contoh penerapan adaptif. Mungkin sekian video learning journey saya pada hari ini. Silakan untuk mengikuti lagi learning journey saya ke depannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.